Irsyad, yang katanya kepala cabang PT Pebana Adisarana, perusahaan jasa konstruksi asal Padang, menyatakan tersinggung, proyek peningkatan Jalan Hotmik Danau Liang Tanjung Agung, sumber dana alokasi khusus atau DAK, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang notabene uang rakyat, yang dia kerjakan, diberitakan Bintang TV. Saya tersinggung. Itu sebabnya, telepon Bapak tidak saya angkat, WA Bapak tidak saya balas, kata Irsyad, Sabtu, 2 Desember 2023, kepada produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, Khairuddin MDK, di Kuari Batunya, yang menurut warga setempat dibangun di daerah aliran sungai, atau das Sungai Musi dan Sungai Dendan, di Desa Tasikmalaya, Kecamatan Curup Utara, Renjang Lebong, sejak sekitar 17 tahun lalu. Seperti diketahui, sebagaimana berita Bintang TV sebelumnya, proyek peningkatan jalan konstruksi Hotmik, Tanjung Agung Danau Liang, dana alokasi khusus, atau DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Kabupaten Lebong, tahun 2021, sebesar Rp9.274.769.000, oleh PT Pebana Adisarana, selaku kontraktor pelaksana, hanya dikerjakan sekitar 1 km. Ironinya, menurut Ketua Ormas Front Aliansi Masyarakat Lebong, atau Ormas Famal, Bahtiar, dengan tetap menggunakan bendera PT Pebana Adisarana, dana proyek tersebut dialihkan untuk mengerjakan proyek jalan lain, tanpa melalui proses tender, sebagaimana ketentuan Perpres 12/2021, tentang perubahan atas Perpres 16/2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mengelabui masyarakat, khususnya aparat penegak hukum atau APH, di papan pengumuman proyek, selain tidak menyebut jenis pekerjaannya apa, juga tidak menyebut lokasi pasti ruas jalan. Di papan pengumuman proyek, hanya tertulis, pekerjaan pembangunan jalan, lokasi Kabupaten Lebong, pelaksana PT Pebana Adisarana. Jadi wajar dan masuk akal sehat, jika ada masyarakat yang mengatakan, proyek itu siluman, kata Bahtiar. Tragisnya, ada sumber di internal pejabat setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan demi keamanan statusnya sebagai pejabat ASN, atau aparatur sipil negara, mengungkapkan, saat PT Pebana Adisarana mencairkan dana, tetap menggunakan dokumen atau berkas, pekerjaan peningkatan Jalan Tanjung Agung Danau Liang. Jika informasi itu benar, berarti ada dugaan menggunakan dokumen atau berkas palsu, ujarnya. Menurut data LPSE, atau Layanan Pengadaan Sistem Elektronik Pemkab Lebong, tahun 2021, pemenang tender peningkatan Jalan Tanjung Agung Danau Liang, PT Pebana Adisarana, Jalan Belanti Raya, RT 03, RW 04, Lolong Belanti, Padang Utara, Padang, dengan pagu anggaran dan HPS Rp10.320.795.000, dengan harga kontrak Rp9.274.769.000. Sumber internal pejabat setempat lain, yang juga meminta tidak disebut nama, dengan alasan yang sama, mengatakan, hingga saat ini belum tahu apa alasan proyek itu dialihkan, karena yang diusulkan adalah Danau Liang, bukan Muara Ketayu. Masih menurut sumber, jalan itu jalan lintas tengah lewat geotermal, tembus ke Bukit Daun menuju Bengkulu Tengah, sebagai jalan alternatif ke Bengkulu, dengan jarak tempuh lebih dekat, sampai sekarang tidak diteruskan, padahal belum sampai ke Danau Liang. Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, ketika diminta tanggapan, berpendapat, jika proyek peningkatan Jalan Tanjung Agung Danau Liang, dialihkan ke proyek jalan yang tidak atau belum dilelang melalui LPSE, proyek tersebut dapat dikategorikan liar. Proyek dialihkan ke lokasi lain, termasuk proyek peningkatan Jalan Tanjung Agung Danau Liang, boleh-boleh saja, sepanjang didukung argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik teknis maupun non-teknis. Tetapi untuk proyek pengganti di lokasi berbeda, tetap wajib melalui proses lelang atau tender. Itu aturan yang mengikat, sebagaimana ketentuan Perpres 12/2021, tentang perubahan atas Perpres 16/2018,
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, ujar Khairuddin MDK, yang juga pernah menjabat Sekretaris Gapeknas dan Manajer LPJK, atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu. Menjawab pertanyaan tentang dugaan pencairan dana proyek pengganti yang dikerjakan PT Pebana Adisarana, tetap menggunakan dokumen atau berkas peningkatan Jalan Tanjung Agung Danau Liang, menurutnya. Jika itu memang benar, tentu saja ada pemalsuan data, sehingga menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan. Yang pasti, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, termasuk kegiatan pembangunan peningkatan Jalan Tanjung Agung Danau Liang, adalah uang negara atau uang daerah, notabene uang rakyat, sehingga dalam pengelolaannya, harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat 2, Undang-Undang 40, 1999, tentang Pers, tim wartawan Bintang TV, secepatnya akan meminta konfirmasi hak jawab, baik kepada PPK atau pejabat pembuat komitmen, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Kabupaten Lebong, termasuk kepada PT Pebana Adisarana, jelas Khairuddin MDK. Terbaru, saat kembali diminta pendapat tentang Kepala Cabang PT Pebana Adisarana, Irsyad tersinggung karena proyek peningkatan jalan Hotmik tersebut diberitakan Bintang TV. Menurutnya, Bintang TV adalah perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 9, Ayat 2, Undang-Undang 40, 1999, tentang pers, berdasarkan keputusan Menkumham RI, AHU 000-21-AH-01-01-01, tahun 2023, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, PT Anugerah Bintang Media. Sesuai Pasal 3, Ayat 1, Undang-Undang 40, 1999, tentang pers, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 4, Ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 6, huruf D, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Maknanya, jika ada yang tersinggung terhadap pemberitaan Bintang TV, itu berarti tersinggung terhadap kemerdekaan pers, ujar Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Rizky Putra Utama, serta juru kamera Marco Melandri melapor.